Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Dalam pembahasan kita kali ini, kita berada pada Mazmur pasal yang ke-63. Ini adalah Mazmur yang menuliskan tentang kerinduan Daud kepada Allah. Bagaimana Daud, saudara-saudara, sedang mengalami masa kesesakan yang sangat dalam. Dan dia menggambarkan di sini dalam ayat yang kedua, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengalami masa kesesakan yang membuat dia betul-betul dalam keadaan yang terjepit. Dia dikejar oleh Saul, dia lari di gunung-gunung, saudara-saudara. Dan dia hampir saja terbunuh, terkepung oleh Saul di padang gurun Sif. Dan dia betul-betul mengalami masa-masa yang begitu sesak, sulit. Dan dia menggambarkan situasinya itu bahwa dia dalam keadaan yang seperti tidak punya harapan. Tanah yang kering. Dan di tengah situasi itu dia tidak berharap siapapun. Dia berharap bahwa Allah yang adalah Tuhan yang selalu menolong dia, Tuhan yang selalu menyertai dia, Tuhan yang melepaskan dia selama ini, yang sudah memberi kemenangan-kemenangan di perjalanannya, itu biarlah itu yang menjadi Tuhan yang hadir saat itu juga untuk menolong dia. Sehingga di tengah situasi yang sangat sesak itulah dia mengangkat pujiannya ini. Betapa kerinduannya sangat dalam. Dan Mazmur ini, saudara, adalah Mazmur yang mengulas tentang kerinduan. Jadi ulasan rindu Daud kepada Allah. Betapa saudara-saudara dia mengalami sangat dalam kerinduan itu, sampai dia menggambarkan bahwa dia seperti tanah yang tandus, yang kering, tidak ada air. Demikian kerinduannya dia, seperti tanah kering itu merindukan adanya air yang turun atas dirinya. Kekeringan yang dia alami, kerinduan yang dia alami seperti sebuah kekeringan yang sangat-sangat dalam di dalam dirinya. Dan itu membuat dia, saudara-saudara, datang sungguh-sungguh kepada Allah, bersandar sungguh-sungguh di dalam dia. Saya percaya bagi saudara yang pernah katakanlah berpacaran, mengerti arti kata rindu, ya, atau jauh dari kekasih, jauh dari orang tua, di mana saudara tinggal kos, lalu kemudian saudara sementara kuliah jauh dari orang tua, dan tidak ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang, seperti pada zaman saya dulu, saudara-saudara, di mana ketika itu belum ada HP seperti sekarang. Kalau kita kirim surat kepada orang tua atau saling kirim surat, maka itu menunggu waktu yang bisa sampai berhari-hari atau 1 minggu baru sampai. Dan itu saudara-saudara yang terjadi. Nah, sama demikian bagi orang yang sedang berpacaran dan merindukan pacar. Pada waktu itu saudara-saudara, saya berada di Bandung. Calon atau pacar saya, katakan yang sekarang jadi istri saya, ada di Makassar. Bagaimana kami bisa melepas rindu? Oh, saya memasang potret saudara-saudara untuk melihat dia, seolah-olah dia ada, seolah-olah dia hidup, memandang wajahnya. Dan saya harus pintar-pintar nyimpan uang saya supaya sekali-sekali saya bisa bicara melalui, pada waktu itu kita mau komunikasi ada wartel itu ya, warung telekomunikasi itu saudara-saudara, ya, yang kita bayar di situ baru kita telepon. Nah, kami saling berkirim surat. Saudara, itu bisa satu surat bisa beberapa hari dari Bandung baru bisa sampai di Makassar. Jadi saya kirim surat kali ini, mungkin minggu depan baru dia baca, bisa 1 minggu kemudian baru dia terima. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Untuk melepas rasa rindu kita, untuk membuat apa yang kita alami di dalam diri kita ini bisa
semua itu terjadi, saudara, bisa dilepas. Kerinduan-kerinduan kita bisa terpuaskan hanya lewat komunikasi-komunikasi yang seperti itu. Betapa dalam, saudara-saudara, rasa rindu orang itu, saudara. Apapun kita lakukan. Ketika malam kita tidur, ya kita mengingat sifat-sifatnya, kita mulai mengingat hal-hal yang kita kagumi pada diri sang kekasih kita. Bahkan dalam setiap waktu itu menjadi ingatan-ingatan kita, saudara. Inilah rindu. Ulasan rindu. Dan itu yang dialami oleh Daud. Daud berkata di sini, aku memandang wajahmu. Nah, ini kayak dia lihat fotonya Tuhan. Ya, saudara, ya. Dia mulai membayangkan kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, hal-hal yang dia kagumi pada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dia mencatat demikian. Dia mengingat sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih setia. Ya, dia mengingat semua hal-hal yang baik pada Tuhan, saudara-saudara. Dan bahkan di ayat yang ketujuh dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Kerinduannya yang dalam ini, saudara, dia sampaikan kepada Allah melalui dia mengingat, dia memandang wajah Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mulai menggambarkan akan kasih setia Tuhan. Dia gambarkan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat Allah yang luar biasa. Dan itu adalah pernyataan iman, saudara-saudara. Dan itu yang membuat Daud, ketika dia menghadapi persoalan demi persoalan di perjalanan hidupnya, dia siap menghadapi seberat apapun itu. Karena dia selalu mendisiplin dirinya untuk senantiasa membangun hubungannya, menyatakan kerinduannya, menyatakan imannya kepada Allah di setiap kesempatan, di setiap waktu dalam hidupnya ini, saudara. Dan itu telah mempersiapkan Daud untuk menghadapi persoalan-persoalan yang lebih besar kelak dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat dia teguh. Dan saudara yang saya kasihi, saya kira inilah, kalau kita punya kerinduan yang besar akan Allah, dan kita punya, saudara-saudara, banyak kebutuhan dalam hidup ini dan percaya bahwa hanya Allah pertolongan kita, maka penting juga dalam hidup ini punya disiplin, saudara. Disiplin rohani. Selalulah dalam setiap keadaan mendahulukan Allah. Selalulah dalam segala hal engkau datang kepada Allah. Membiasakan dirimu berdoa setiap hari, setiap waktu dalam hidupmu. Ketika engkau bangun, mau tidur, atau di mana saja, membiasakan diri, saudara, dalam menghadapi apapun itu mengandalkan Tuhan. Sehingga itu mempersiapkan saudara kelak ketika ada hal-hal yang besar yang harus engkau alami, maka engkau akan selalu siap. Engkau akan sedang dipersiapkan dan engkau akan siap menghadapinya yang lebih besar lagi. Kalau itu terjadi, engkau, saudara, tidak kaget. Saudara tahu apa yang harus lakukan. Saudara tahu kemana saudara mengadu. Saudara tahu kemana, di mana saudara-saudara mencari pertolongan, bersandar. Di mana saudara bisa membuat kehausan dalam dirimu bisa terpenuhi dengan sungguh-sungguh. Semua itu, saudara, dilakukan oleh Daud bukan ketika dia menghadapi persoalan, dikejar Saul dan sebagainya. Itu sudah dimulai Daud jauh sebelum dia dilantik menjadi raja atau diurapi. Ketika dia masih gembala di rumah ayahnya, dia selalu membangun hubungan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong dia menghadapi binatang-binatang buas. Jadi pelatihan demi pelatihan melalui kehidupannya di masa lalu telah membuat dia menjadi seorang yang besar di masa depannya, saudara. Jadi kalau hari ini, saudara, kita banyak dilatih melalui persoalan-persoalan yang ada, itu membuat kita terlatih, saudara. Membuat akar kita dalam ke bawah. Dan kalau akar kita dalam di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Allah, kita punya kesempatan untuk tinggi bertumbuh di atas. Sebuah pohon semakin dalam akarnya, dia punya kekuatan dan kesempatan untuk tinggi bertumbuh ke atas. Karena kalau ada badai, dia tidak mudah roboh, saudara-saudara, karena akarnya sudah sangat dalam. Karena itu, kalau engkau menghadapi persoalan-persoalan hidup, biarlah itu menjadi sebuah latihan. Dan biarlah itu, saudara, sebuah persiapan untuk senantiasa saudara
persiapan untuk masa depanmu. Kalau ada angin badai di masa depan yang lebih besar, engkau tidak takut menghadapi, karena di hari-hari ini engkau selalu bersandar, engkau selalu menanamkan dirimu dalam kebenaran firman, engkau selalu menanamkan dirimu di dalam Allah, engkau selalu ingat bahwa engkau adalah ranting melekat pada pokok anggur, dan isap semua makanan dari sana yang ada padanya, supaya engkau menghasilkan buah-buah yang baik. Di masa-masa sulit kelak, saudara-saudara, engkau tetap berbuah dalam hidupmu. Di masa-masa krisis apapun dalam kehidupan, engkau tidak takut, engkau selalu berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik, yang besar dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud selalu memberikan kita pengajaran-pengajaran yang baik dari Mazmur ini. Karena itu, saudara, cintailah firman Allah. Jadi kalau itu menjadi sebuah kerinduan untuk senantiasa membacanya, untuk senantiasa bersekutu dengan Allah, biarlah tubuhmu, dirimu ini, saudara, engkau sadari bahwa tanpa Allah engkau bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Hari ini, kalau engkau banyak menghadapi tantangan, jangan mengeluh. Jadikan kesempatan untuk berakar lebih kuat di dalam Tuhan, supaya engkau bisa tumbuh lebih tinggi ke atas tanpa takut menghadapi badai yang lebih besar. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saudara, Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan pertolongan atas hidupmu, bahwa dialah kerinduan kita yang terdalam. Nyatakan kerinduan-kerinduan, nyatakan imanmu dengan menyatakan sifat-sifat Allah di dalam doamu, bahwa Dia Allah perkasa, Dia Allah dahsyat, Dia Allah pertolonganmu, Dia Allah yang bisa diandalkan satu-satunya, dan satu-satunya tempat kita mencurahkan isi hati kita, dan juga satu-satunya tempat di mana kita mengalami kepuasan yang sejati, damai yang sejati, dan kemerdekaan yang sejati, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup yang sejati, saudara-saudara, di tengah dunia ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Sekali lagi, Tuhan memberkati, menyertai saudara, melindungi saudara, membuat saudara berakar terus dalam Dia, dan bertumbuh, dan tumbuh tinggi besar, menghasilkan buah-buah keberhasilan yang hebat dalam hidupmu. Tuhan menyertaimu. Saya, Dr. Samuel, mengucapkan salam restorasi.